Tadi kita lihat postingan abang tentang hope for the best but prepare for the worst. Itu gimana tuh maksudnya? Ya, jadi ekspresi ya ini namanya. Ekspresi ini sungguh mendapat tempat di hati abang. Karena biasanya manusia itu punya harapan-harapan dan harapan-harapan mereka itu selalu harapan yang terbaik. Jarang orang punya harapan tapi dia terlalu rendah. Tentu dia ingin harapannya itu adalah yang bagus, yang baik untuk hidupnya. Tetapi di samping orang berharap, dia juga harus mempersiapkan dirinya apabila harapan-harapan ataupun impiannya itu tidak tercapai, atau sesuatu impiannya itu berada dalam kondisi yang tidak ia inginkan, atau apa yang diistilahkan sini dengan the worst, maka dia harus mempersiapkan dirinya. Nah, banyak orang punya harapan tinggi tapi tidak siap ketika harapan itu tidak tercapai seperti itu. Terus stres gitu. Ya, bisa jadi dia stres, atau misalkan dalam keadaan dia sebenarnya bukan harapan yang belum didapatkan. Bahkan dalam kondisi-kondisi di mana dia sudah mendapatkan sesuatu, contohnya dia sudah mendapatkan kemewahan. Contoh harapannya dia sudah dapat. Rumah sudah dapat, harta sudah dapat, kemudian segala kehidupan dunia ini dia dapat. Lalu kemudian dia berpoya-poya. Dia tidak memikirkan ke depannya apa yang akan terjadi. Karena dia tidak tahu ke depannya apakah dia harapannya itu terus jalan hingga dia meninggal, atau mungkin akan terjadi worse, atau terjadi sesuatu yang buruk. Nah, kalau dia tidak siap dengan hal ini, maka dia akan terpuruk. Seperti itu. Kan banyak orang yang dulunya tadi sukses, dulunya kaya, punya banyak harta, dari segi keduniaan sudah tercukupi, tapi dia tidak mempersiapkan untuk kedepannya seperti apa, sehingga dia berpoya-poya, sehingga akhirnya dia hidup terlunta-lunta di akhir hayatnya seperti itu. Berarti itu Ini dalam konteks keduniaan. Tapi sebenarnya dalam konteks akhirat, dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang itu harus mempersiapkan dirinya untuk esoknya. Maksudnya untuk esoknya adalah untuk akhiratnya. Iya, berarti kalau yang dari cerita abang tadi, maksudnya bukan hanya kita berharap lalu mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi juga memaintain harapan yang sudah kita dapatkan itu biar tidak menjadi worse. Iya. Itu yang paling penting juga gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya gitu kan? Iya, betul. Dia sebenarnya ada dua kondisi. Pertama, harapan yang belum tercapai. Maksudnya harapan yang belum terrealisasi. Maksudnya kalau dia tidak terrealisasi, maka kita sudah ready. Yang kedua, ada harapan itu yang sudah terrealisasi, tetapi apabila yang sudah terrealisasi ini ambruk, maka kita harus mempersiapkan untuk hal itu. Apakah dari segi diri kita, ataukah dari segi keduniaan seperti harta seperti itu. Kalau dari Islam sendiri bagaimana memandang ekspresi ini? Jadi saya teringat, abang teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya yang abang kritis di sini adalah kalimat worst. Worst itu kan diartikan dengan buruk, menyeramkan, sebuah kemalangan, musibah, atau sesuatu yang kita tidak inginkan, yang mana yang tidak kita inginkan itu benar-benar tidak ada positif dalam hidup kita. Padahal di dalam Islam itu tidak ada yang nama worst. Oh iya? Ya, karena apapun yang menimpa seorang Muslim, seorang yang beriman, maka itu sebenarnya bukan worst. Jadi apa? Tapi itu bisa jadi cobaan daripada Allah, ujian daripada Allah, yang mana kita harus bersabar. Walaupun situasinya buruk. Walaupun itu sebenarnya buruk atau baik itu adalah perspektif kita. Karena pada prinsipnya Allah tidak pernah ingin mencelakakan, ingin menghancurkan hambanya. Allah itu selalu cinta kepada hambanya seperti itu. Cuman hambanya aja berperspektif, oh kenapa diri aku ini sekarang mendapatkan yang buruk. Padahal kan Al-Quran kan sering mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahwasanya setiap yang sesuatu kita anggap sulit ataupun kesusahan, maka di sana ada kebaikan. Bahkan kebaikannya 2 kali seperti itu. Dan ini yang saya yang abang kritisi dari kata worst ini. Jadi ada perbedaan worldview di sana. Walaupun sebenarnya kita harus melihat dari sisi bukan worst yang seperti yang dimaksudkan seperti yang Islam itu tadi, tapi maksudnya mempersiapkan diri jika kita mendapatkan kondisi yang terburuk seperti itu. Dan ini seperti dalam sejarah Nabi Yusuf kan.
Nabi Yusuf itu betul-betul mempersiapkan diri selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun. Lalu kemudian untuk apa? Ketika musim subur 7 tahun, beliau mempersiapkan untuk musim paceklik 7 tahun ke depan. Itu kan prepare for wars, mempersiapkan diri untuk panceklik. Prepare for the best. Hope for the best. Oh, hope for the ya, best. kita berharap tuh ya pasti yang terbaik. Kita menginginkan tuh pasti ada di dalam hati kita sesuatu yang terbaik. Bahkan hampir semua orang, bukan hampir, mungkin semua orang tidak ada yang menginginkan yang terburuk. Tapi kalau dari segi kata gitu ya, hope itu kan, hope tuh keinginan, ingin, Ya, harapan gitu ya. Nah, kenapa nggak kita buat, maksudnya dari kita sendiri lah gitu ya, prepare for the best and the worst. Karena apa? Untuk dapat the best itu harus prepare juga. Bukan berarti kita cuma ngarep, doa. Kan harus prepare tuh. Usaha itu kan bagian dari prepare. Iya, ini maksudnya hope for the best itu adalah dia sudah melakukan sesuatu pastinya. Seperti gitu. itu. Dia sudah melakukan yang step-step. Tapi manakala step-step itu dia gagal, misalkan dia tidak dalam keadaan kondisi yang down, terjatuh seperti itu. Makanya abang sempat terpikir kenapa sih ada istilah plan A, plan B, plan C. Itu sebenarnya adalah opsi-opsi manakala kita nanti dalam situasi yang tidak memungkinkan dan kita harus mempersiapkan. Dan ini sangat memberikan pengaruh juga rasanya dalam pandangan abang pribadi mengenai plan A, plan B, plan C ini untuk kedepannya seperti itu. Karena memang contohnya di situasi corona ini, kita kan tidak tahu, bahkan cepat sekali perubahannya dan tidak terprediksi sama sekali oleh kita. Tapi kalau kita misalkan sudah prepare, maka itu sesuatu tidak terlalu bermasalah bagi kita. Seperti itu. Tapi bagaimanapun, apakah itu cepat atau lambat, sesuatu yang kita anggap buruk pada diri kita sebagai seorang mukmin, kita menganggap itu sebagai sebuah ujian. Yang mana nanti setelah ujian itu akan ada dua kebaikan yang akan kita terima. Oke. Nah, prepare for the worst kalau kita dari segi Islam itu seperti apa? Yang maksudnya action point yang bisa kita lakukan? Ya, makanya kita itu harus melihat dari kasus-kasus dulu. Kita ini mau prepare for the worst tentang apa? Apakah tentang harta? Kalau harta ya tentu kita harus bisa meminimal ataupun menghemat pendapatan dengan menyisihkan sebagiannya. Menghemat pendapatan, pengeluaran kali, pendapatan kalau usah sebanyak-banyaknya. Iya, maksudnya kalau kita mendapatkan pendapatan yang banyak, kita keluarkan kemudian lalu kita berhemat di sana. Tentu saja setelah bersedekah dan menunaikan kewajiban-kewajiban seperti zakat seperti itu. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa kita sudah mampu, kita sudah berada, lalu kemudian menghabiskannya, tiba-tiba datang kondisi terburuk dan kita tidak punya penyelesaian untuk hal itu. Itu seperti itu. Banyak lagi harapan-harapan kita. Contoh kita punya harapan untuk mendapatkan nilai A. Banyak orang yang tidak siap ketika menerima nilai C. Orang pintar pernah itu suatu kasus, dia berharap A terus. Begitu dapat C, anxiety. Kena anxiety itu merasa takut. Kalau saya pun sudah belajar tapi ternyata tidak dapat A. Tapi ada yang lebih parah lagi di Singapura. Itu ada best student dapat A terus. Sekali dia cuma dapat A-, itu bunuh diri. Nah, itu kan tidak prepare for the worst. Bagi kita seorang muslim kita harus meningkatkan, kalau saya tidak dapat A atau kalau kita seandainya dapat C tidak dapat A, maka kita harus meningkatkan lagi. Kita selalu evaluasi. Kan baru terjadi gara-gara corona. Kalau tidak salah itu Menteri Perekonomian Jerman ya, nanti boleh dicek di Google, itu bunuh diri. Karena apa? Karena takut menghadapi situasi pasca corona ini, khususnya berkenaan dengan kondisi ekonomi. Oh iya. Iya, itu bunuh diri. Itu tidak prepare for the worst. Berarti kalau kita sebagai muslim, karena kita ada iman tadi juga mungkin ya, sehingga kita menghadapi ujian itu ya yang pertama dengan, ya maksudnya saat ada kesulitan, itu kan ujian keimanan kan, kata Allah kan, dan pasti akan aku coba kamu dengan kekurangan, kehilangan gitu kan. Iya. Ya saat misalkan kita mencoba untuk ada knowledge, mencoba untuk yakin sama Allah, yakin sama qadarullah, jadi nggak menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Allah gitu kan. Ya, makanya sebenarnya dalam konsep Islam itu sendiri kan semuanya baik.
Apabila dia mendapatkan hope, harapannya terpenuhi, maka dia bersyukur. Tapi apabila dia menemukan sesuatu yang worse, dalam arti dalam pandangan dia itu sebuah buruk, maka dia bersabar. Walaupun sebenarnya tidak ada yang buruk. Bisa jadi Iya, itu kan ada di dalam hadis. Bahwasanya orang muslim itu adalah baik ketika dia menerima harapan atau mendapat harapan, dia bersyukur. Kalau dia mendapat musibah, dia bersabar. Itu konsepnya sebenarnya. Oke. Ada lagi, Bi? Closing statement? Ya, ternyata tidak itu aja. Kalau kita lihat ada lagi hadis lain relate dengan ekspresi ini. Kita lihat ya. Ekspresi ini juga mengingatkan kita pada hadis, ingatlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. 5 hal yang pertama itu adalah hope, harapan. Sementara 5 hal yang terakhir itu adalah dalam tanda kutip worse. Adalah sesuatu yang dalam tanda petik lagi adalah buruk. Apa itu? Harap pertama adalah kaya. Makanya ketika kita sedang kaya atau Allah berikan kita kelapangan, maka di sanalah saatnya bagi kita untuk contoh bersedekah, kemudian berzakat, kemudian naik haji, menolong orang yang kurang mampu, kemudian mendirikan lembaga pendidikan dan lain-lain, karena kita kaya. Nah, sebelum datangnya apa? Sebelum datangnya worse, yaitu miskin. Kalau sudah miskin itu melejit ke kaya lagi, itu mungkin ada kan sesuatu yang sangat berat ya. Seperti itu. Yang kedua adalah sehat sebelum datangnya sakit. Ya, ketika kita sehat ini maksimalkan potensi-potensi ada yang pada diri kita. Kita beribadah seperti sholat wajib kita lakukan, kemudian sholat sunnah kita kerjakan, kemudian puasa dan lain-lain, segala upaya-upaya yang memaksimalkan kesehatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum datangnya apa? Sebelum datangnya worse, yaitu sakit. Kalau sudah sakit itu susah. Mau pergi ke masjid aja suatu ketika ada bapak-bapak yang kena jatuh dari WC, untuk pergi ke surau yang jaraknya cuma sekitar 300 meter, itu perlu waktu 1 jam. Itu kan susah ketika tua. Kemudian yang ketiga adalah lapang sebelum sempit. Nah, kita punya waktu yang lapang seperti dalam keadaan corona ini, kita maksimalkan untuk menimba ilmu, kemudian membaca, mengkaji, mungkin juga menulis, kemudian berdiskusi dalam hal-hal yang positif. Sebelum apa? Sebelum datang waktunya sempit. Kalau sudah sempit itu kita nggak bisa konsentrasi lagi. Kita itu lebih banyak mikir hal-hal yang tidak penting seperti itu ya. Ya, walaupun sepertinya urgent, padahal nggak penting. Iya, seperti itu. Jadi kita dalam kondisi yang tidak stabil ataupun tidak normal sebagaimana kita waktu lapang. Contohnya aja orang buat tesis. Kalau waktu lapang mungkin contohnya ini masih semester 1, dia punya pemikiran yang fresh lagi karena masih panjang semester. Tapi coba kalau misalkan deadline. Tapi kalau tinggal lagi satu bulan lagi mau habis. Akhirnya nulis. Tapi nggak sedikit juga loh, Bi. Maksudnya orang ngerasa ilmu kepepet atau SKS, sistem kebut semalam tuh ada juga sebagian yang ngomong justru last minute itulah ide tuh mulai bermunculan gitu. Ya, ide itu mungkin bermunculan, tapi sebenarnya itu tidak seefektif bagaimana mempersiapkan sejak awal. Itu cuman hanya pengalihan isu saja. Menyedapkan hati. Menghibur diri, mengobati kemalasan atau memotivasi diri di akhir kepepetnya. jadi bukan pembenaran ya. Ya, pembenaran lah terhadap kemalasan yang pernah dia perbuat. Ya, seperti kalau tidak dia memotivasi dengan seperti itu, betul. Mungkin nggak selesai. Jadi itu pembenaran bukan kebenaran ya. Bukan. Yang di mana-mana ya perlu persiapan lah seperti itu. Kemudian hidup sebelum mati yang terakhir. Kan menarik sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Cicero, ya, seorang filosof Romawi ketika itu. Yang itu memang sangat, bahkan Islam lebih sempurna lagi konsepnya dibanding dengan apa yang telah dikatakan oleh Cicero ini. Dan lebih detail ya. Lebih detail. Oke, thank you sayang. See you.